hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran katakanlah, kan itu ada sekitar 60-an% tuh. Banyak yang kemudian bertanya, ini beneran angkanya 60-an% nih? Yakin, padahal kan di media sosial banyak sekali narasi-narasi yang negatif. Indonesia itu adalah negara yang sangat tertinggal dalam hal regulasi sosial media. Betapa mudahnya membuat hoax dan disinformasi di ruang publik sekarang. Opini tentang Wapres, kalau opini tentang Wapres ini kan disadari ataupun tidak disadari itu pasti sangat politis ya. Saat kita mempunyai ekspektasi kinerja pada wakil presiden, ekspektasi semacam apa yang diinginkan. Saya pengen kerjanya Wapres itu kelihatan, kerja yang seperti apa Wapres yang harus kelihatan. Tugas yang secara jelas sudah diberikan kepada wakil presiden karena ini kan sesuai dengan Kepres ya. Itu kan pembangunan Papua. Ini adalah bentuk komitmen dan concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Gibran itu jago banget sosial media, tidak salah. Saya pernah bikin penelitian tentang sosmednya Gibran dan sudah masuk ke jurnal internasional. Tapi masalahnya gini, beliau itu tidak merasa perlu menginformasikan itu. Gitu. Beliau merasa, memang kenapa harus diinformasikan? I'm just doing my job. Gibran itu sebetulnya ya, itu mimpi basahnya politisi. Ini Gibran yang ngapa-ngapain itu jadi berita. Gitu. Sementara itu ada mungkin politisi lain yang bersusah payah melakukan kegiatan placement, mungkin bisa jadi placement ke media gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Gibran tuh batuk aja jadi berita. Politisi itu kan butuh diperhatikan. Di era politik digital seperti sekarang ini, persepsi bahkan legitimasi pemerintah itu ditentukan oleh media, mau media konvensional maupun media digital. Nah, saya cari-cari nih siapa ya yang akan saya ajak ngobrol supaya bisa memberikan insight yang tidak hanya heavy akademik, tapi juga bisa memberikan gambaran bagaimana industri media konvensional maupun media digital buat kita semua, sehingga kita bisa hubungkan dengan bagaimana hari ini kita menilai kinerja pemerintah, termasuk di dalamnya tentunya adalah legitimasi. Saya sangat bersyukur ada senior saya yang sangat saya kagumi. Akhirnya ketemu lagi sama Prestiani di sini. Terima kasih, sudah 2 tahun kita gak ketemu secara langsung ya. Ini adalah anchor ternama Nusantara. Enggak lah. Wow. Ini adalah senior yang mewarnai Republik ini dengan semua wawancara beraninya. Enggak lah. Ini ada senior saya jadi gak enak karena Kang Prabu ini enggak hanya sebagai jurnalis, tapi jurnalis yang benar-benar rajin banget sekolahnya. Sekarang jadi Dr. Prabu Revolusi. Doktornya apa, Kang? Dokternya digital culture. Justru di digital culture ya, kirain jurnalism, enggak ya? Enggak. Saya nggak pernah ngambil sekolah jurnalisme malahan. Oh. Tapi ngajar jurnalisme ya. Jadi S1 teknik, ya, teknik CTB fisika ya. dulu ya. S2 komunikasi politik. S3-nya digital culture. Dan sekarang sudah menjadi pengajar? Sudah lama kalau ngajar ya. Dari sejak dulu di industri juga sambil ngajar kan. Sambil ngajar. Tadi saya sebutkan kayak saya gak hanya nyari akademisi karena nanti akademisi takutnya khawatirnya akan heavy ke teori, tapi juga saya cari praktisi yang bisa mengerti dan sangat mengerti mengenai industri media digital maupun media konvensional. Kang Prabu pernah menjadi pemimpin redaksi, pernah menjadi dirjen ya, dirjen IKP, Informasi dan Komunikasi Publik. Oke, jadi lengkap. Pernah berada di pemerintahan. Kang, saya mau bahas tadi soal ada perubahan landscape. Ya, karena sekarang orang itu bisa memberikan pendapat langsung bagaimana industri media konvensional juga hari ini ditentukan. Apa yang ramai sih di media sosial? Gua angkat deh beritanya. Yang akhirnya kita kaitkan ya, kita persempit. Banyak sih sebenarnya. Kita persempit ke bagaimana publik akhirnya menilai kinerja pemerintahan. Konteksnya saat ini adalah kinerja pemerintahan Prabowo karena hari ini adalah masa pemerintahan dan 5 tahun sampai 5 tahun lagi masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Apa yang terjadi dengan industri media? Terserah Kang Prabowo mau mulai dari media mana nih? Media konvensional dan media digital. Yang akhirnya publik itu menerima informasi yang hari ini dia tonton, yang hari ini dia baca di gadget-gadget yang ia miliki.
Di awal-awal pertanyaannya udah begini ya, susah banget lagi, aduh. Enggak lah. Memang nih anchornya luar biasa nih. Enggak. Ini narasumbernya luar biasa, jadi gitu. pertanyaan harus luar biasa nih pasti. Jadi saya mungkin mengawali begini, lanskap media kita sudah jauh berubah ya dibandingkan dengan lanskap media 10, 15, 20 tahun yang lalu. Pada beberapa dekade yang lalu, media itu menjadi gatekeeper. Ya. Publik terbiasa jika mau mencari kebenaran itu adanya di media. Ya. Kita masih mengalami masa-masa saat mencari informasi, kita datang ke ruang keluarga, nyalakan TV, ya kan, nonton berita. Oh, ini toh yang terjadi. Ya. Nah sekarang sudah berbalik. Tentu ini dikarenakan disrupsi media. Ya, adanya disrupsi media. Teknologi digital itu menyeruak masuk ke sendi-sendi media, bukan hanya sendi-sendi kita dalam hidup ya, tetapi juga ke sendi-sendi media, industri media, sehingga akhirnya lanskap media pun sekarang berubah. Ya, yang awalnya media itu menjadi the only gatekeeper ya untuk ruang informasi publik, sekarang gatekeepernya adalah publik sendiri. Bukan hanya media gitu. Dulu kan kita sempat di ruang redaksi ya, Christian. Ruang redaksi itu kan sakral. Ya, yang bisa masuk ke situ hanya pemret, wapemret, mungkin eksekutif produser, beberapa jurnalis senior yang membahas hari ini publik harus mendengarkan informasi apa. Agenda ya, setting ya. Agenda setting. Kita rapat setiap hari, ya kan, menentukan publik tuh harus dengar apa, harus menyaksikan apa, harus menerima informasi apa. Sekarang enggak. Sekarang publiknya sudah masuk ke ruang redaksi lewat gadget-gadget ini. Karena di ruang redaksi itu yang dibahas adalah apa yang lagi ramai di sosial media sekarang seperti tadi Christian sampaikan. Itu kan artinya ruang redaksi tidak lagi sakral seperti dulu ya. Kalau dulu kita jaga pintunya ditutup kalau mau rapat redaksi supaya nggak ada orang yang dengar, ya kan? Karena beberapa informasi belakang layar kan kita bahas di situ. Ya. Sekarang, ya, sekarang dibuka. Bisa jadi informasi belakang layarnya ada di dalam layar kita sendiri gitu, yang kita bawa ke ruang redaksi dan pada akhirnya ruang redaksi, rapat agenda setting itu tidak lagi sesakral beberapa waktu yang lalu. Dari perspektif itu berarti degree of demokrasi kita sebenarnya oke ya, meningkat dong ya. Karena tadi Kang Prabu bilang bahwa publik sebenarnya ada di ruang-ruang redaksi media konvensional saat ini. Betul. Lewat penentuannya apa yang ramai di media sosial. Walaupun pertanyaannya apakah memang harus seperti itu? Ya, karena kan pilar demokrasi itu ada 4. Yang keempatnya kan media. Ya. Nah, bagaimana memastikan agar fungsi media tetap berperan dengan sebaik-baiknya juga penting untuk menjaga demokrasi ini. Nah, itu pertanyaannya. Kalau misalkan kita biarkan publik masuk ke pilar keempat media ini dan merusak sendi-sendi media, maka kita sedang merusak demokrasi kita sendiri kan. Itu sebabnya perlu ada intervensi. Kalau saya sangat percaya bahwa disitulah regulasi diperlukan. Ya, bagaimana kita mengatur, memastikan agar suara publik itu ya tetap ada pada koridornya dan dengan kualitas terbaik yang bisa diberikan oleh suara publik di ruang publiknya sendiri. Public sphere itu teorinya hanya bisa berjalan ketika ada kesamaan pada tujuan. Ya, Habermas itu bilang bahwa demokrasi itu kan berasal dari ruang-ruang publik kecil. Tapi ada syarat, ada kondisi. Di ruang-ruang publik ini punya tujuan yang sama untuk menghidupkan demokrasi. Nah, kalau sekarang yang kita sama-sama lihat, mungkin juga nanti Christian bisa membenarkan atau justru mengcounter ini ya. Rasanya tujuan publik tidak lagi sama ya. Ada yang memang punya tujuan untuk memperkuat demokrasi, ada juga yang memang tujuannya untuk merusak demokrasi. Apa sih indikasi merusak demokrasi? Penyebaran hoax. Ya, DFK, disinformasi. Ya. Ini kan jelas-jelas merusak demokrasi dong. Tidak mungkin saya membuat konten hoax, saya membuat konten DFK untuk memperkuat demokrasi kan nggak mungkin. Alasan kayak gitu ya nggak sih? Di suatu ruangan gitu. Lagi apa kamu? Lagi bikin informasi hoax nih. Buat apa? Buat demokrasi. Kan nggak mungkin kayak gitu. Itu kan sangat bertolak belakang. Artinya perlu ada intervensi pada penjaga demokrasi kita ini ya. Artinya ya eksekutif, legislatif, yudikatif, dan media itu sendiri, juga publik.
untuk menjaga agar ruang publiknya tetap demokratis. Nah, Lewat mana? Lewat regulasi. Memastikan agar yang namanya hoax, DFK, dan seterusnya itu bisa difiltrasi semaksimal mungkin sehingga tidak mengotori ruang demokrasi itu sendiri. Kan teknologi ini kan sebetulnya mengenable fungsi partisipatif dari citizen yang selama ini justru kehilangan saluran. Ya, saluran publik itu kan harusnya lewat legislatif. Tapi kan kita tahu bahwa banyak hambatan ke sini. Ada teknologi sekarang yang bisa membuka saluran itu. Tapi bagaimana memastikan agar saluran itu tetap terjaga, tetap berkualitas? Ya regulasi. Dan ini yang paling penting nih, saya bahkan mengatakan di sini juga, di depan layar nih, nggak kenapa-napa juga. Mungkin kontroversi dan banyak orang yang tidak suka dengan hal ini. Indonesia itu adalah negara yang sangat tertinggal dalam hal regulasi sosial media. sangat tertinggal. Sangat tertinggal. Presiden perlu tahu, di Singapura ada regulasi namanya POFMA, Protection of Falsehood Manipulation Act, undang-undang yang khusus mengatur penanganan hoax di sosial media. Jadi di sana sudah ada regulasi yang membatasi, memastikan agar hoax itu ada sanksinya, gitu ya. Sekarang kan kita punya undang-undang ITE tidak cukup ya? Kalau ITE kan ke pidana jatuhnya. Dan sekarang seberapa tepat sih ya kita menangani disinformasi di ruang sosial media menggunakan hukum pidana? Yang ada akhirnya penjara penuh semua. Kalau satu ditanganin, akhirnya kan ada pertanyaan, kok yang lain gak ditangani? Yang bikin hoax di ruang sosial media ini kan banyak banget. Puluhan ribu barangkali. Emang cukup nih pidana untuk melakukan... Cukup gak penjara kita? Penjara cukup gak gitu. Jadi kan gak tepat gitu. Sebenarnya caranya yang dilakukan sama tadi, kita benchmarknya kemana? Ke Singapura. Di Singapura itu pakai social punishment. Apa sih yang bikin kamu takut untuk bikin hoax? Ketika orang tahu bahwa kamu lagi bikin hoax. Iya, ya, orang tahu kita bohong. Orang tahu kita bohong. Di Singapura itu, kalau misalkan satu informasi terindikasi hoax dan tidak bisa membuktikan informasinya, maka dia harus memposting informasi bantahannya di sosial media dia sendiri. Bahwa informasi yang saya sampaikan tadi itu hoax. Wajib. Wajib. Kalau enggak, platform harus membekukan akunnya. Itu kan punishment yang paling kita takutkan sebagai Anda sebagai content creator, saya sebagai content creator paling takut kalau kehilangan akun dong. Betul, gitu. Tiba-tiba di ban ya kita nggak bisa tiba-tiba buka. Tiba-tiba di ban kan akhirnya itu di Singapura. Tapi Kang tadi menggunakan istilah intervensi dan juga regulasi agak sensitif ketika bicara mengenai apalagi dalam kondisi saya nggak ngerti tepat nggak ya istilah saya psikologi sosial politik kita saat ini. Ketika negara mau ngatur, ketika negara mau ngatur hal-hal terkait dengan demokrasi, apalagi tadi mengenai kebebasan kita untuk berpendapat, menggunakan media sosial kita, kan agak di tepi jurang banget tuh orang bilang, mau menghambat kebebasan berpendapat kita kebebasan mengungkapkan pendapat kita, mengungkapkan berekspresi itu kan agak mengkhawatirkan Kang. Bagaimana kita belajar benchmarking ke beberapa negara, mereka berada dalam titik yang seimbang, iya diatur, tapi tetap berada dalam titik yang seimbang dan masih dalam koridor demokrasi itu sendiri. Kalau kita belajar dari beberapa regulasi yang ada ya di luar negeri dan juga yang terdekat itu mungkin di Singapura. Kenapa saya ada Singapura? Karena mungkin sesama Asia Tenggara ya. Jadi as culture kita ada kedekatan, ada proximitas. Di Eropa jauh lebih ketat. Ya di sana ada Social Media Act bahkan undang-undang levelnya. Social Media Act. Mereka sampai bahkan sudah mengatur endorsement, mengatur siapa yang bisa beriklan, mereka mengatur kalau hoax udah dari awal-awal ya bahkan sampai ke teknis datanya mesti disimpan di mana dan seterusnya ya. Belakangan Cina mau ngatur bahwa apalagi influencernya harus ada sertifikasi di negara yang tepat lahirnya salah satu platform sosial media terbesar. Yes, TikTok ya. Di TikTok diatur juga di sana gitu. Nah di Indonesia saya pikir ini bukan hal yang tabu ya untuk dilakukan karena gini, yang kita batasi itu bukan suara publik, bukan kritik ya. Kritik dan suara publik itu harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Yang kita mau perangi itu hoaxnya, disinformasinya.
Kenapa hal ini perlu diperangi? Karena betapa mudahnya membuat hoax dan disinformasi di ruang publik sekarang. Jika membuat hoax dan disinformasi itu sulit, mungkin kita nggak perlu melakukan ini. Tapi karena teknologi ini memudahkan, ya, membuat disinformasi dan DFK dan seterusnya, apalagi sekarang ada deepfake dan semacamnya, ya, semakin gampang. Tambah lagi dengan robot untuk guyur suara ya, lewat buzzer, lewat mesin bot gitu, sorry. Anda bisa bayangkan nggak bagaimana kualitas demokrasi jika itu dibiarkan? Ya. Jadi saat Anda membaca mesin sentimen, wah negatif nih, lah negatifnya robot atau suara dari publik? Kita kan nggak tahu jadinya. Bagi masyarakat awam nggak bisa bedain nih, ini lagi digiring oleh apa dan lain-lain. Iya, dan itulah jawaban kenapa hasil dari survei kepuasan publik dan sentimen sosial media itu jauh berbeda. Karena yang survei kepuasan publik itu real, ya, melakukan survei sesuai dengan kajian dan metodologi ilmiah. Yang sentimen, suara publiknya kotor karena ada banyak bot di situ, ada buzzer dan seterusnya, ya, yang memang bersuara terus-menerus begitu dan memproduksi informasi-informasi dan juga konten-konten yang memang sifatnya untuk memperburuk sentimen gitu. Pendapat itu Kang kan bisa dibidas sama entah itu pengamat atau aktivis yang mengatakan justru kalau Kang Prabu punya perspektif yang kayak tadi gitu ya, bahwa antara suara-suara di media sosial dan hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran katakanlah, kan itu ada sekitar 60-an% tuh. Banyak yang kemudian bertanya, ini beneran angkanya 60-an% nih? Yakin, padahal kan di media sosial banyak sekali narasi-narasi yang negatif yang tadi Kang Prabu gambarkan. Kita lihat dulu nih, bukan dalam ruang yang netral nih, bisa jadi dia punya kepentingan-kepentingan termasuk ada buzzer. Itu bagaimana Kang? Sehingga kalau publik yang awam nih ya, saya membayangkan tingkat kebingungan mereka. Ini mana yang benar ya? Ya, syukurnya ya menurut saya sekarang ini sudah banyak alat media intelligence ya yang bisa melihat atau mengidentifikasi suara-suara yang tidak otentik ya, tidak organik. Dari siapa? Atau siapa dia? Memprofiling siapa yang? Kan terlihat tuh di Petri.net ya, di network sosmed itu kan ada jejaring-jejaringnya kan terlihat tuh sumber-sumber suaranya di mana aja dan seterusnya. Tambah lagi sekarang karena sebegitu mudahnya mendeteksi robot ya, tinggal lihat aja akunnya, bikinnya tahun berapa, followersnya berapa, digembok atau enggak kan itu gampang banget gitu. Dan itu menjadi sebuah industri kan sekarang ini. Kalau misalnya mau positif ya udah bayar sekian, ntar dapat sekian ribu suara. Itu kayaknya udah praktek yang bahkan dilakukan sama dunia usaha ya untuk memperbaiki citra jika ada krisis ya umumnya gitu. Tapi kan lagi-lagi bahwa tidak otentik, tidak berkualitas, dan bukan itu yang kita inginkan. Kan kita inginkan ruang sosial media itu merepresentasikan ruang publik di kehidupan sebenarnya. Ya enggak? Nah di kehidupan sebenarnya kita pakai aturan kan. Aturan itulah yang menjaga hak-hak kita sebagai warga negara itu bisa diberikan. Kalau nggak ada aturan, bagaimana caranya kita bisa dapetin hak kita untuk melakukan apapun termasuk bersuara. Justru karena ada aturan lah saya bisa datang ke TPS, saya bisa pilih. Karena ada aturan itulah saya bisa bikin berita, saya bisa bikin informasi yang publik butuhkan. Kalau nggak ada aturan, bayangin coba. Sekarang ada aturan aja di media konvensional ya, beritanya udah seperti itu kan harus bersaing di industri gitu. Coba kalau nggak ada aturan, mungkin ya teman-teman kita di media konvensional udah main hajar aja gitu. Justru kan ada aturan makanya ada batas-batasan, walaupun sekarang akhirnya yang muncul adalah ketidakadilan ya, ruang bermain antara media konvensional yang penuh aturan dan media sosial yang tidak ada aturan. Ini kan makanya beberapa forum pamret bahkan menyuarakan itu ya. Iya, setuju. Makanya saya sangat setuju dan sangat mendukung. Walaupun mungkin dari sisi para pegiat sosial media ya yang akan keluar adalah pembungkaman suara dan semacamnya. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau perlu seperti di Singapura itu disebutkan bahwa kritik politik tidak termasuk pada aktivasi POVMA disebutnya ya. Jadi di Singapura itu ada istilah
hati-hati lu di POVMA-in gitu ya. Karena POVMA, aturan itu begitu membuat publik itu bukan berhati-hati ya, tapi memastikan agar ketika dia sharing informasi itu sharing informasi yang sudah tervalidasi gitu ya. Gitu. Jadi yang kita melawan itu. Tapi kita coba tarik karena konteksnya ini adalah masih terhitung 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Kang. Pada akhirnya kan selain capaian kinerja prosentase gitu ya dikeluarkan berbagai lembaga survei per bidang untuk kinerja pemerintahan Prabowo Gibran sekarang adalah juga bagaimana publik memframing, publik dalam arti saya bicara mengenai media konvensional juga media sosial ya Kang ya. Bagaimana framing, bagaimana misalnya salah satunya adalah ini kinerjanya menteri mana yang paling bekerja, atau katakanlah kita tarik ke konteks RI 1, RI 2, ini katakanlah misalnya Mas Gibran diberi peran apa ya dalam pemerintahan Prabowo ini, itu kan adalah sebuah framing atau itu adalah kalau Kang Prabowo sendiri membaca itu adalah respon komentar-komentar yang ada di media sosial, kemudian entah bagaimana itu menjadi sebuah sudut pandang atau angle gitu ya untuk melihat atau melahirkan berbagai informasi dalam mengemas bagaimana kita buat program lah, kalau di TV kan bikin program, oke kita bikin aja 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Itu salah satunya muncul seperti itu Kang. Termasuk bagaimana menilai bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Mas Gibran dan lain-lain. Itu bagaimana Kang Prabowo melihatnya? Sebetulnya di era demokrasi modern terbuka dan bergerak dalam platform atau ada di platform media baru ya, di mana salah satu pijakannya adalah interaktivitas kan ya, suara publik itu bisa menjadi suara bisa menjadi pembentuk opini gitu kan, adalah sesuatu keniscayaan. Gitu. Gak mungkin dihindari ya? Tidak mungkin dihindari. Dan saya sih masih melihat ya sampai tahap tertentu justru disitulah seninya demokrasi sekarang gitu ya. Kita bisa membaca berbagai macam opini gitu kan. Sampai batas tertentu tadi saya katakan ya. Kecuali kalau sudah melakukan priming ya di sosial media dengan itu aja yang dibahas kan. Nah jadi itu keniscayaan. Sekarang justru yang malahan harus berubah dan juga sadar dengan lanskap media baru ini adalah sisi pemerintahnya sendiri gitu ya. Dia harus bisa melihat bahwa publik sekarang bisa berkomentar. Dan komentar publik yang satu itu mempengaruhi komentar publik yang lain, spiral of silence tadi itu ya. Jadinya kalau satu viral, yang lain juga pengen masuk tuh ke arus viral itu kan. Akhirnya jadilah opini publik yang bisa jadi penuh bias gitu. Nah yang perlu aware pertama kali justru adalah pemerintahnya. Jadi pemerintahnya juga perlu aware tentang fungsi komunikasi publik. Saya juga berharap terbentuknya Bakom RI ini ya menjadi salah satu jawaban ya atas krisis komunikasi pemerintah yang selama ini terjadi kan. Itu salah satu kritik terhadap pemerintahan kan masalah komunikasi publik ya, dan itu juga diamini oleh Pak Presiden kan. Presiden berkali-kali berkatakan bahwa komunikasi publik kita perlu diperbaiki dan seterusnya. Lalu terbentuklah Bakom RI ini dan mudah-mudahan menjadi jawabannya gitu. Saya menaruh optimisme yang sangat tinggi lah ya pada Bakom RI ini. Karena komunikasi publik sekarang agak berbeda dengan komunikasi publik dulu gitu penanganannya. Saat ini yang harus dijaga adalah dua sisi ya, dari pemerintahnya dan juga dari publiknya. Apalagi upaya-upaya penciptaan tadi ya produksi hoax dan semacamnya itu kan masif terjadi ya. Sehingga perlu berhati-hati, khawatirnya publik memberikan penilaian pada sesuatu yang tidak sesungguhnya terjadi ya, karena diedit, karena diklip dan semacamnya, jadilah opini yang seakan-akan nyata kan. Dan pemerintah kan harus sadar itu. Dimulai dengan cara apa? Dimulai dengan cara memahami cara berkomunikasi ke publik di era saat ini gitu. Kalau dulu mungkin kita bisa, atau pemerintah ya bisa bicara ya seenaknya aja, ntar tinggal sensor gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu ya. Yang awalnya bercanda bisa jadi seakan-akan headline ya, dan satu headline negatif bisa merusak 10-20 headline positif gitu kan. Atau saat ini sering terjadi viral itu Kang, kalau misalnya mau dulu kan kita mau doorstop tuh, ya kan udah siap-siap teman-teman wartawan. Sekarang ada beberapa teman-teman wartawan juga yang masih bekerja di media konvensional, dia juga udah ikut rekam juga pada saat mau doorstop, dan justru yang viral yang itu karena gini, pemerintah
yang berada di pemerintahan ini harus tahu kalau lewat media ini kan informasinya akan masuk ke ruang redaksi, di sensor dulu di sana ya, filter dulu ya, difilter dulu di sana. Tapi yang lewat ini kan nggak disensor, ini kan langsung naik aja gitu. Nah, ketika viral dari sini, jadilah bahan berita juga, akhirnya kan jadi gulungan ya. Nah, harus sadar, jadi jangan sampai ketika menyampaikan pendapat, bertingkah laku, bebas seperti dulu ya. Nggak bisa lagi nih sekarang, itu kan bercanda. Ya nggak bisa kayak gitu. Publik tuh bisa menangkap persepsi yang berbeda ketika nanti memang ada pihak-pihak yang ingin mengolahnya ya menjadi sesuatu yang negatif. Dan arusnya bisa sangat cepat, tidak terbendung. Contohnya adalah joget-joget anggota DPR. Kan framing yang terbentuk di awal itu joget-joget karena mendengar statement dari Presiden Prabowo akan ada kenaikan gaji untuk anggota DPR. Which is itu nggak pernah ada. Pernyataan itu nggak pernah ada. Saat saya sebagai orang media tentu ya melihat kegiatan, melihat keramaian itu, saya kan langsung riset ya. Kita kan orang media kan, apa iya Presiden Prabowo akan mengatakan itu di depan DPR gitu kan. Kita putar ulang tuh pidatonya ya. Nggak ada. Full, nggak ada gitu. Tapi dibikin editan, ada teks, ya. Mereka berjoget di tengah penderitaan rakyat setelah Presiden Prabowo mengatakan kenaikan tunjangan dan gaji. Jadilah satu kebenaran baru gitu. Nah ini kan harus disadarin sama pemerintah gitu, sama ya bukan pemerintah aja sebetulnya ya counterpart publik lah gitu, mau pemerintah, legislatif, mau siapapun. Efeknya apa? Penjarahan kemarin. Hanya gara-gara informasi itu. Bayangkan itu betapa tidak beretikanya demokrasi kita. Ya, pada saat publik tidak puas dengan pejabatnya, lalu melakukan penjarahan. Bahkan ada negara yang lebih kebablasan lagi, katanya terinspirasi dari kita, yaitu Nepal gitu ya. Bisa enggak ya sebetulnya. Kita juga nggak tahu kan. Timelinenya setelah kita waktu itu ya, banyak yang menghubungkannya ke sana gitu ya. Tapi apakah itu karena kita kan nggak tahu, kita perlu riset lebih dalam gitu. Yang jelas rasanya bukan itu kan demokrasi yang kita hendaki ya. Bahwa iya kita butuh kritik, harus saya pikir gitu. Iya bener banget, beberapa anggota DPR ini perlu banyak yang dikritik. Terutama ya kalau ngomong jangan ceplas-ceplos lah sekarang gitu kan. Ini udah era sosial media, itu harus diperbaikin, bener, saya setuju, sepakat. Saya melihat yang paling aman sekarang ini ya untuk pemerintah itu adalah kedepankan komunikasi empati ke publik, itu udah yang paling aman. Gitu. Terasa seperti yang sangat klasik ya, komunikasi empati, tapi sangat kontekstual untuk saat ini. Iya, gitu ya. Sekarang sih udah sangat kontekstual. Lagian memang mau ngapain kecuali kalau memang menteri-menterinya atau pejabat-pejabatnya punya agenda lain. Kan toh sekarang yang harus didukung Presiden Prabowo sama pemerintahannya. Perlu panggung apa lagi? Emang apakah para menteri-menteri ini perlu panggung politik lagi sekarang? Enggak. Jadi lebih baik sekarang ya pembantu-pembantunya presiden ini ya bekerja aja udah. That's the best way to campaign. Kalau bicara kampanye terbaik, komunikasi terbaik pemerintah sekarang apa? Kerja. Enggak perlu panggung. Ya, komunikasi siapa? Ya tunjuk saja pemerintah siapa yang harus mengkomunikasikan program-program pemerintah. Kalau hari-hari ini publik sangat familiar sama istilah ini, pencitraan, memoles citra di penampilan publiknya gitu ya, mau di media konvensional maupun di media sosial. Itu sebenarnya kan ada yang menduga bahwa itu menjadi sebuah industri tersendiri kan, Kang. Setiap figur itu ada yang memoles, ada yang menyiapkan bagaimana penampilan publik mereka gitu ya. Ini bunyi melulu nih, sibuk sekali nih Pak Pak Prabu Revolusi ini ya. Jadi ada yang menyiapkan itu sehingga kemudian dalam konteks tadi kita tarik lagi hak publik untuk mendapatkan kebenaran gitu ya. Itu kan juga bisa tereduksi dong dengan adanya pemolesan atau pencitraan lah ya, istilah yang dikenal oleh publik.
Itu gimana Kang? Karena kan kalau kita bicara mengenai pejabat, katakanlah ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri-menteri. Bagaimanapun kan mereka adalah figur politik gitu ya, tokoh politik yang tentu dari sudut pandang Kang Prabowo lah juga yang lebih jago sudut pandang bagaimana political marketing mereka juga harus dipikirkan dong. Tapi kan hak kita untuk dapetin beneran kerja dong Pak Presiden, beneran kerja dong Pak Wapres, Pak Menteri-Menteri, itu gimana? Ya kalau saya ngelihatnya sekarang gini, kita bicara pemerintah di kabinet lah yang paling ini, karena kan yang sedang kita bicarakan ini kan pasti kan kabinet nih. Kalau sekarang nih, apalagi baru 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ya, atau komunikasi publik terbaik, pencitraan terbaik adalah ya bekerja. Sekarang ini ya, pencitraan itu boleh banget pada saat masanya kampanye nanti. Ketika sudah ada afiliasi-afiliasi politik ke kanan, ke kiri dan semacamnya, itulah ruang di mana pada akhirnya pencitraan harus dilakukan. Ya, tapi kalau sekarang nih, dengan masa pemerintahan masih panjang, 4 tahun ke depan, baru 1 tahun, sebetulnya pencitraan terbaik adalah ya mengerjakan tugas yang diberikan oleh presiden. Terus gimana dong publik harus tahu apa yang dikerjakan sama pemerintah? Nah, pentingnya fungsi komunikasi pemerintah gitu. Kalau saya termasuk orang yang melihat begini, untuk memastikan komunikasi publik pemerintah itu sebaik-baiknya ya perlu ada unsur yang memang tugasnya melakukan komunikasi publik. Kalau sekarang tuh di Amerika tuh West Wing ya. Itu ada press secretary kan. Semua informasi tentang kabinet itu ada dari situ. Dan ini terjadi di mana-mana juga. Presiden coba ke UK atau ke Australia ya. Di sana menteri-menterinya nggak pada ngomong. Yang bicara itu adalah Perdana Menteri dan juga juru bicara pemerintahan gitu. Maksudnya apa sih? Untuk memastikan dulu bahwa mesin pemerintahnya bekerja dengan baik sehingga citra pemerintahan juga positif. Kalau sekarang ini kan sebetulnya begitu banyak program pemerintahan yang sangat positif. Yang negatif apa sih? Yang nggak esensial. Ya nggak sih? Kadang-kadang salah ngomong menterinya gitu. Pak Bahlil nyolek Pak siapa Pak? Nyolek Pak Osan. Yang namanya kan kayak begitu. Padahal gitu. Lagi diomongin adalah mengenai 300 triliun kerugian negara loh. Maksud saya itu kan jadinya kan nggak relevan gitu dengan tadi yang Christian bilang adalah hak publik untuk dapetin informasi dari pemerintah. Dan itu perlu, saya yakin perlu banget. Makanya perlu fungsi komunikasi pemerintah. Yang saya tadi katakan, saya berharap sekali Bakom RI ini bisa menjadi missing element ya di kabinet sekarang. Dan apalagi kan ada Pak Angga ya. Pak Angga ini kan orang lama yang paham betul lah masalah komunikasi. Bukan hanya komunikasi publik media lama ya, tapi juga media baru ya. Beliau kan pelaku sosial media gitu. Jadi saya harap bisa clear gitu komunikasi pemerintah ini. Nah, ke depan ya dijaga agar tidak ada sentimen-sentimen yang muncul dari publik untuk hal-hal yang tidak substansial gitu. Karena kan legitimasi tadi bicara legitimasi formal ya memang kita dapatkan dari konstitusi ya. Pemilu menang, dapat tuh legitimasi. Tapi legitimasi substansial datangnya dari persepsi. Ya, jangan sampai secara persepsi negatif hanya karena isu-isu atau hal-hal yang tidak substantif gitu. Salah ngomong misalnya, ada yang bicara A, bicara B gitu ya, nggak perlu dibicarakan di publik gitu kan. Ini menjadi penting gitu. Tapi viral ya, tapi justru yang itu yang viral gitu ya. Publik kan akhirnya jadi skeptis gitu ya. Nah, saya pikir ini adalah urgensi sekarang ya. Di era sosial media ke depan ketika regulasi belum ada ya, di mana hoax bisa dibikin dengan bahan apa saja, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah ya membatasi diri dari pemerintah ya untuk fokus di bekerja dan memastikan komunikasi itu satu pintu ya. Ada orang-orang yang memang ditunjuk lah ya untuk bisa melakukan fungsi komunikasi publik untuk capaian apa saja ya, sehingga
publik betul-betul mendapatkan informasi itu ya terkurasi gitu. Tadi Kang Prabu cerita kalau di beberapa negara bahkan level menteri pun nggak bicara langsung ke media gitu ya, hanya Perdana Menteri dan beberapa juru bicara. Dalam konteks Indonesia misalnya, banyak kan misalnya yang menyoal ini Pak Prabowo kalau sekarang Mensesnek ya yang sering bicara ya ke publik ya Kang ya. Pak Sekap juga ya. Ya Seskap juga, betul Pak Seskap justru ya yang paling banyak ngobrol ke menyampaikan atau bicara ke publik gitu ya. Terus Pak Presiden paling di banyak pidato ya kita lihat beliau jarang doorstop ya palingnya beberapa kali gitu ya. Paling doorstop kemarin viral tuh yang anak CNN siapa Diana gitu ya. Ini soal yang tanya MBG ya? Iya yang tanya soal MBG gitu ya. Itu kan banyak sekali dinamika yang terjadi. Termasuk misalnya bagaimana porsi seorang wakil presiden misalnya dalam bicara ke publik gitu ya. Kan kalau secara konstitusional kan sebenarnya memang wakil presiden pun kan menerima tugas-tugas yang ditugaskan ya sama presiden ya. Nggak mungkin dong menggantikan presiden. Itulah mereka secara konstitusional memang beda tugasnya. Tapi Kang Prabu melihatnya gimana? Kan framing publik itu tadi saya berita bilang di ruang digital itu kan nggak netral. Kepentingan politik ini banyak. Yang bersuara tuh banyak banget. Yang mengadu antara RI 1 RI 2 juga banyak. Yang akhirnya misalnya sampai sekarang ke RI 2 misalnya framing yang paling keras kan misalnya Mas Wapres kerja apa sih, perannya apa sih, itu kan framing yang terbentuk ya. Saya yakin juga Kang Prabu tahu. Atau misalnya Pak Presiden misalnya, Pak Presiden nggak punya handphone loh ternyata, gitu. Itu gimana ya Kang? Dalam konteks saat ini Kang Prabu bilang tadi bahwa ini urgent loh karena hubungannya dengan legitimasi bagaimana kami mendukung sebagai warga negara Indonesia mendukung kerja-kerja pemerintah tersisa 4 tahun mendatang. Sebelum masuk masa kampanye kerja beneran ya, itu kan kepentingan kami. Gimana tuh Kang? Ya perlu kembali didudukan sih ya untuk beberapa hal. Kayak misalnya di opini tentang Wapres ya. Kalau opini tentang Wapres ini kan disadari ataupun tidak disadari itu pasti sangat politis ya. Pasti sangat politis gitu. Itu nggak terhindarkan sih. Tidak terhindarkan gitu ya, tidak terhindarkan. Saya melihat justru kalau ya Pak Wapres ini melakukan sesuatu hal di luar kehendak presiden itu yang jadi masalah. Justru sekarang ini saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Pak Wapres ya itu konteksnya inheren dengan yang presiden lakukan. Sekarang Pak Wapres kalau ke daerah ngapain sih? Cek MBG, cek kesehatan gratis, infrastruktur. PHTC semua ya? Iya, itu kan semuanya bagian dari cita-citanya Pak Prabowo. Kalau tiba-tiba Pak Gibran bawa agenda lain itu justru jadi masalah. Makanya saat ada yang bilang mana dong gagasan Wapres loh. There is no such thing. Vice President's ideas. It has to be President's ideas. It has to be President's program. Justru nggak boleh Wapres itu muncul ke publik. Ini gagasan saya itu justru nggak boleh. Saat seorang Gibran ya menerima berpasangan ya dengan Pak Prabowo untuk jadi presiden dan juga Wapres, seharusnya kita semua sadar bahwa pada saat itu ya ketika Mas Gibran menjadi Wapres itu ya entitas Wapres itu entitasnya presiden. Nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau ini refleksi buat publik gitu. Kalau publik justru meminta gitu ya. Mana Wapres? Nggak boleh justru malahan. Bayangkan kalau Wapres tiba-tiba bicara, saya punya gagasan Gibranomics misalnya. Loh, bukannya itu jadi malah berbenturan. Dan kita dulu pernah punya cerita itu. Ketika Wapresnya juga cukup vokal bersuara gitu. Di masa-masa pemerintahan sebelumnya ya. Gitu. Sekarang ini justru malahan saya melihat ya walaupun orang bilang ke cek MBG lagi, cek KG lagi, ya itu justru mungkin tugas yang diberikan oleh presiden karena Pak Presiden bicara makro, pelaksanaan teknisnya Pak Wapres yang mengerjakan. Kalau kacamata saya sebagai orang yang lebih optimis ya melihat pemerintahan ini gitu. Kan Pak Presiden kan nggak bisa setiap hari lakukan apa yang Pak Wapres lakukan sekarang karena ya
geopolitiknya yang jagain Pak Prabowo kan. Dan ini kan pembagian tugas saya presiden mengerjakan apa, wapres mengerjakan apa, itu kan nggak bisa diformulasi baku. Ya. Masing-masing pasangan itu kan beda-beda. Betul, gitu. Di konstitusi pun nggak ada yang ajab gitu ya. Ini wapres ngerjain ini, presiden ngerjain ini. Dan perlu diingat ya, wah ini wapres ke daerah mulu nih. Wapres itu nggak bisa loh pergi ke daerah kalau nggak pakai izin presiden. Kan kesekretariatan Setwapres itu terkait dengan kesekretariatan presiden. Jadi surat menyuratnya itu pasti lewat Setpres gitu. Nah ini yang nggak diketahui oleh publik. Iya dong, nggak mungkin gitu. Wakil presiden emang bisa pergi begitu aja? Nggak, harus bersurat ke presiden. Hadir di mana, kemana. Apalagi kalau misalnya presiden barangkali sudah bicara sama administrasi presiden ya, Setpres gitu ya. Ya tugasnya beliau adalah jaga di bawah misalnya ya. Interaksi ke publik gitu. Mungkin itu yang menjadi tugasnya Pak Wapres saat ini. Karena salah satu hal yang beliau cukup handal lakukan gitu ya. Karena kan dasarnya Pak Wapres kan dari manajer ya, wali kota gitu. Yang memang kerja teknis kerjanya ya. teknis Karena gitu. level tingkat 2 gitu ya. Iya. Dan yang dibawa oleh beliau ke daerah pun ya apa yang menjadi agenda presiden selalu gitu. Ya MBG lagi, CKG lagi. Ya memang mau apa lagi? Memang mau bawa apa? Apakah kita publik boleh berharap Wapres bawa agenda sendiri? Ya justru salah kalau kita berpikir kayak gitu. Justru Wapres yang benar itu ya bawa agendanya presiden. Entah dia disukai atau tidak disukai, harusnya dia nggak peduli. Wapres ya? Loh iya. Kalau Wapres harus melakukan pencitraan, ini berarti ada agenda politiknya Wapresnya. Justru patut dicurigai kalau tiba-tiba Wapresnya berjalan di luar dari koridor yang ditetapkan gitu. sama presiden. Kang Prabu sendiri melihat gini, itu kan konteks kenapa saya bahas mengenai Wapres ya, Kang Prabu. Karena tadi di awal saya buka bahwa ini ruang digital kita ada. Ini ruang frekuensi publik kita ada gitu. Saat media, mau media konvensional maupun media digital memilih yang tadi Kang Prabu bilang tadi ada framing sama framing, kita pilih ini deh kita bahas dan ini yang kita suguhkan ke ke penonton, pemirsa, pendengar apapun istilah yang digunakan sama media masing-masing. Termasuk soal ini Kang Prabu karena porsi untuk menyoroti bagaimana peran Wapres saat ini, entah karena kemudaannya, entah karena proses pemilu kemarin, sehingga kan agak berbeda nih, Kang Prabu. Kalau saya yakin Kang Prabu lebih gampang, lebih tahu lah media monitoring. Kalau kita lihat nih, misalnya Mas Wapres jalan-jalan ke daerah A, berapa persen media konvensional maupun media digital yang benar-benar memberitakan bahwa apa sih yang sebenarnya dilihat di sana? Berapa banyak anak yang berhasil dikasih makan, bagaimana pengelolaan tata kelola MBG misalnya, berapa orang yang dikasih kesehatan dapat cek kesehatan gratis ketimbang hal-hal yang non substansial tadi. Mas Gibran ngapain ya? Mas Gibran ngomong apa ya? Kang Prabu membaca itu juga kan? Lihat nggak di komen-komen? Itu apa yang sebenarnya terjadi? Ada sinisme memang atau sentimen negatif yang mempengaruhi latar belakang siapapun itu yang menggunakan media sosial maupun menggunakan media konvensional yang saat ini terjadi, Kang? Tapi gini ya, kalau kita mau bicara sentimen publik memang tidak bisa hanya mengukur dari sosial media. Tadi yang sejak awal kita bicarakan ya, ada disparity yang cukup tinggi nih antara apa yang terjadi di lapangan atau kehidupan sesungguhnya di ruang publik nyata di gitu ruang publik ya. nyata dengan sosial media. Kang Prabu tadi nyontohin soal survei ya. Soal survei gitu. Saya pemerhati ya konten-konten yang muncul dari sosial medianya Pak Presiden, Pak Wapres karena bahan ngajar saya kan dari para menteri-menteri gitu. Coba lihat di sosial medianya ketika ke bawah ketemu rakyat, rasanya sambutannya luar biasa ya. Agak beda dengan sentimen yang ada di sosial media gitu. Jadi kan ini memang menunjukkan ada perbedaan ya antara apa yang muncul di sosial media dan juga saat beliau memang melakukan interaksi dengan publik gitu. Itu satu.
Yang kedua begini, ini memang agak tricky nih ngomongnya. Jadi Gibran itu sebetulnya ya, itu mimpi basahnya politisi. Gibran itu batuk aja jadi berita. Politisi itu kan butuh diperhatikan. Kalau istilah yang sering digunakan sama politisi itu, gue butuh banget nih tetap ada di udara ya, tetap menjadi pembicaraan publik gitu ya. Iya. Ini Gibran yang ngapa-ngapain aja jadi berita. Gitu loh. Sementara itu ada mungkin politisi lain yang bersusah payah melakukan kegiatan placement, mungkin bisa jadi placement ke media gitu ya. Nggak jadi apa-apa. Jadi Gibran ini mimpinya politisi gitu. Saya justru ngelihat ya dari sekali lagi ya dari sisi optimis saya, dan juga mungkin karena saya kenal lah ya dengan beliau gitu. Justru dia berusaha untuk membatasi itu. Dia sedang mencoba untuk mengubur entitas Gibran sebagai entitas politik. Oh iya? Ya dengan tidak banyak bicara. Frisen bandingin aja. Coba riset lagi ya, Mas Gibran ketika jadi wali kota dan ketika sekarang. Itu jauh berbeda loh. Apa yang, kalau kita kritis ya, kenapa Gibran kok jadi berubah sekarang? Gibran itu jago banget sosial medianya, jangan salah. Saya pernah bikin penelitian tentang sosmednya Gibran. Dan sudah masuk ke jurnal internasional. Hasil waktu itu penelitiannya terhadap media sosial waktu zaman masih jadi Gibran. Wali kota? Saat kampanye. Oh, saat kampanye. Apa hasil penelitiannya, Kang? Gibran itu ya, mulai aktif menggunakan sosial media itu saat kampanye. Sebelum jadi kampanye, sebelum masuk ke kampanye, waktu di wali kota, dia hanya pakai sosmed pribadinya itu ya, itu like occasionally. Kayak seminggu sekali, sesekali aja sebulan ya? sekali posting gitu. Memang sekali posting lucu-lucu biasanya gitu kan. Seperti pasarnya sosial media kan butuh yang lucu-lucu gitu. Tapi ketika kampanye dia pakai dan itu nge-boost ya. Ada booster yang luar biasa pada entitas Prabowo Gibran. Ya sosial medianya Mas Gibran itu. Dan itu secara organik, Kang? Organik. Karena kalau tidak otentik, tidak akan setinggi itu ya. Tidak akan ada mesin yang bisa melakukan engagement sampai setinggi yang Gibran punya. Gitu. Nah, sekarang kalau diperhatikan, ya dengan Gibran tidak aktif membuat kontennya. Jadi kontennya kan betul-betul pekerjaannya sehari-hari. Kalau Gibran memang punya ambisi, ya, punya niat sesuatu, mungkin dia akan bawa keluarganya masuk ke sosial media. Gak pernah kita lihat di sosial medianya ada istrinya, ada anak-anaknya. Atau ya tetes gitu ya. Iya, padahal itu kan elemen politik yang sangat positif buat publik. Kekeluargaan, sisi lain. Ini kan kita sebagai orang sosial media nih. S2-nya komunikasi politik soalnya ya. Postingan pekerja itu mungkin engagementnya kecil banget. Oh gitu ya. Tapi kalau kita family gitu ya. Keluarga gitu. Dulu kan kalau Pak Jokowi zaman presiden dulu kan ada sarungan di istana, main sama cucu, itu kan tinggi banget tuh engagementnya. Mas Gibran tidak melakukan itu sekarang. Oh justru Kang Prabowo melihat ini justru ngerem saat ini. Saat ini justru Mas Gibran tuh sedang ngerem. Kalau Mas Gibran nggak ngerem, mungkin dia akan melakukan hal-hal yang di luar sekarang ya. Dan saya tahu dia ini ngerti sosial media. Ya, saya mempelajari sosmednya Gibran bukan karena saya kenal ya, tapi karena kepentingan akademis gitu. Oh penelitian waktu itu? Dulu bahkan di awal-awal kehadiran Gibran di Twitter itu sangat ditunggu karena sangat lucu, kocak sekali kan Gibran itu di sosial media. Ada istilah apa? Walk. Terus ada apa? Maksudnya sebelah, dialah yang gitu membuat kan. itu tren gitu ya. Tren. Saat orang bully dia apa jelek mukanya apa dia pasangnya di profile picture mukanya. Justru yang lebih kan? jelek. Benar-benar. Sampai sekarang IG-nya masih profile picture-nya masih itu ya. Tiba-tiba profile picture-nya giring. Itu kan Gibran itu jago banget main sosial medianya. Dan kalau ngelihat sekarang ini, saya sebagai orang yang kenal beliau ya, ini mau bukan Gibran banget. Ini udah ngerem banget udah ngerem ini sih gitu. Beliau hanya memang pengen posting di sosial media atau bahkan berkomunikasi sama media itu untuk hal-hal yang sama pekerjaan aja dia udah gitu. Karena lagi nggak ngerem aja tapi beritanya udah banyak banget ya. Itu dia makanya. Jadi saya justru melihat bahwa ya in my humble opinion ya, memang beliau lagi pengen menunjukkan atau bahkan mungkin bukan pengen menunjukkan ya,
dia merasa tidak perlu menunjukkan kepada siapa-siapa Mhm. apa kerjanya dia, karena kerja dia buat presiden gitu. Hmm. Saya melihatnya itu ya, gitu. Tapi kan Saya dalam konteks saat ini tuh kan kalau kita baca di konstitusi memang dalam bahasa yang tanpa mengurangi rasa hormat, bagaimanapun RI 2 adalah menerima memang hanya menerima tugas yang diberikan oleh presiden gitu ya. Itu secara konstitusional gitu. Tapi dalam konteks hari ini saya nggak tahu istilahnya yang tepat apa ya, psikopolitik apa, mungkin Kang Prabu yang lebih tahu, itu tuh kayak ada ekspektasi yang mungkin saya juga sulit untuk menjelaskan, sehingga harapannya atau sorotannya juga tidak kalah besar ke wakil presiden. Sehingga kaitannya dengan yang kita obrolin saat ini mengenai kinerja pemerintahan Prabowo Gibran untuk 1 tahun ini, Kang. Berita mengenai bagaimana peran Wapres kan juga mengisi porsi yang besar. Hampir mungkin cukup besar, sehingga yang tadi kita obrolin waktu kamera belum nyala, kayak sekolah rakyat gitu ya, cek kesehatan gratis, yang ternyata kalau dicek tuh cek kesehatan gratis 1 jutaan ya satu orang ya kalau kita sekali ngecek ya. Program-program lain yang sebenarnya perlu sekali untuk kami tahu, ini jadinya keisi sama ini. Sehingga jadinya juga, ya benar juga ya, kita coba tahu deh ini Mas Wapres ke bagian tugas apa gitu. Nggak menurut Kang Prabowo nggak perlu seorang Gibran kembali kepada karakternya dulu sehingga orang cukup tahu sebenarnya kerja Mas Wapres itu apa, udah sampai mana, ya laporan kepada presiden, tapi sehingga kemudian secara objektif publik bisa menilai kinerjanya baik sebagai pribadi maupun sekarang sebagai pejabat publik. Nggak perlu ya Kang? Silahkan dicari perspektifnya dari macam-macam ya, karena kan kalau kita bicara mengenai ini kan gak hanya satu perspektif ya. Jadi sekarang gini ya, saya justru challenge balik sama pertanyaan itu. Saat kita mempunyai ekspektasi kinerja pada wakil presiden, ekspektasi semacam apa yang diinginkan? Kan kita mudah nih buat, saya pengen kerjanya Wapres itu kelihatan. Kerja yang seperti apa Wapres yang bisa kelihatan? Justru saya pengen tanya ini. Kalau lihat di konstitusi sih nggak ada. Nggak ada. Penjelasan secara detail. Atau peraturan pelaksana di bawahnya pun nggak ada penjelasan. Jadi secara constitution wise, kalau kata Bang Hasan Nasbi, ya inilah yang dilakukan oleh Pak Gibran, inilah menjalankan konstitusi gitu. Terus tugas yang secara jelas sudah diberikan kepada wakil presiden karena ini kan sesuai dengan Kepres ya. Itu kan pembangunan Papua ya. Ini sekarang lagi ke Manokwari, Gibran. Gitu. Mungkin salah satu entitas politik ya saat ini ya dari pemerintah yang paling sering berkunjung ke Papua kali. Ya, Pak Gibran ini. Beberapa bulan, 1 bulan lalu, 1 bulan setengah lalu lah ketemu di Merauke ya. Di Merauke juga. Ini sekarang lagi ke sana lagi. Yang saya tahu ya. Karena memang tugas presiden tugas presiden berikan adalah soal percepatan pembangunan di Papua gitu ya. Belakangan kan dibentuk juga ya. Betul. Satu badan sendiri ya. Dan terkait ini ya saya pernah bicara langsung sama beliau. Saat itu saya ketemu ada satu acara terus saya tanyakan, Mas tentang Papua gimana? Oh enggak, saya bangga mengerjakan ini gitu. Kenapa? Kok orang harus berpikir bahwa kalau ditugaskan ke Papua itu berarti dikucilkan? Enggak. Papua itu justru malah dibuang kalau bahasa banyak komentar yang muncul. Beliau bilang Papua itu justru adalah tugas di Papua itu menunjukkan kalau saya penting buat Republik ini karena menjaga kedaulatan negara ada di situ. Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Ini kata-kata beliau ya. Ini obrolan saat di satu kesempatan ketemu. Enggak, saya nggak ngerasa dikucilkan, justru saya sangat bangga. Oh iya, di saat publik begitu, wah nih Mas Gibran akhirnya ngantor aja deh ke Papua gitu dan makin dijauhkan dari pusat pemerintahan. Yang masalah kantor itu dia bahkan bicara kayak gitu. Kalau perlu berkantor di sana saya nggak masalah. Serius? Mau saya gitu. Iya itu beliau sendiri yang bicara ya. Kenapa harus ngerasa saya dikucilkan? Enggak. Justru Papua itu tugas mulia. Ya, bisa membangun Papua itu adalah tugas mulia menurut beliau ya. Gitu. Ini kan memang komitmen negara ada di situ.
untuk memastikan pemerataan pembangunan, simbolnya salah satunya dari Papua. Kalau Papua bisa tumbuh, bisa terus membaik ya dari berbagai macam lini lah gitu. Ini kan keberhasilan Indonesia, keberhasilan pemerintah. Kenapa kok orang melihat Papua itu harus semacam dibuang ya? Enggak, emang ada apa dengan Papua kata dia ya. Ini obrolan kopi saya nih sama beliau nih pada saat ada satu acara ya saya bicara sama beliau. Ada yang nulis bahwa nih Mas Wapres apa perannya sih, kerja apa dan lain-lain, itu Mas Wapres tahu? Oh tahu lah pasti. Dia pengguna media dia sosial. Dia pakai sosial medianya sendiri gitu. Ya, mungkin beberapa postingan dia yang posting sendiri barangkali. Saya juga nggak tahu. Karena kan kalau postingan admin beda ya kelihatannya. Sama ini ya, sama yang memang figurnya sama, gitu sama ya. Kalau Pak SBY kan ngasih tanda bintang ya, SBY gitu ya. Dia kan enggak tuh. Beberapa banyak loh suara atau komentar dari netizen ya yang kemudian di follow up langsung case-nya sama beliau dari sosial media. Banyak ada sekolah Down syndrome butuh bantuan, berkomentar di sosial media, itu saya ketahui langsung ditangani oleh timnya Pak Wapres gitu. Ada apalagi kalau misalnya kayak anak yang nggak bisa bayar sekolah, itu sih timnya beliau tuh cepat bergerak ya untuk nanganin. Tapi masalahnya gini, beliau itu tidak merasa perlu menginformasikan itu gitu. Beliau ngerasa, memang kenapa harus diinformasiin? I'm just doing my job lah, kurang lebih bahasa Inggrisnya. Di era yang tadi saya bilang tadi, di era tadi yang saya bilang bahwa faktanya memang pemolesan citra itu juga menjadi industri yang yang ada gitu, termasuk soal pengerahan buzzer dan lain itu kan juga sebagai industri dan itu adalah sebuah fakta yang nggak bisa kita nafikan. Kang, terakhir, di tengah Kang Prabu bisa lihat dari banyak perspektif. Ada konteks politik di satu sisi, ada konteks bagaimana literasi digital kita saat ini. Kang Prabu yang paling tahu kita udah sampai mana, di titik mana. Kang Prabu punya datanya dan lain-lain. Konteks landscape media konvensional kita begini. Kan yang menjadi concern adalah lagi-lagi tujuan kita ngobrol pada hari ini adalah hak publik untuk bisa mendapatkan informasi secara objektif tanpa hoax ya, sehingga kemudian kita bisa berpartisipasi, mau itu lewat kritik, ngasih masukan, menjadi bagian dari pemerintah dan lain-lain, itu terserah kepada pilihan masing-masing untuk bisa berkontribusi pada pembangunan bangsa ini. Apa yang paling krusial menurut Kang Prabu untuk perlu dibenahi sehingga kita sama-sama media, pemerintah, mau itu di legislatif, eksekutif, yudikatif, mau di ruang publik digital maupun di ruang publik nyata, bisa menciptakan sebuah ruang yang to be terus ya, tapi kita berharap seperti itu gitu ya. Ruang demokrasi yang sehat sehingga yuk kita fokus yuk bangun bangsa dan negara ini daripada berantem gitu ya satu sama lain. Negara lain udah bikin kendaraan di udara, kita masih berantem aja nih hari ini di sini. Itu apa Kang yang paling krusial? Memang ini harus upayanya sapu jagat ya. Maksudnya semuanya harus dilakukan dan tidak bisa parsial gitu. Karena kan kita sedang membangun satu peradaban Indonesia yang baru ya. Saya optimis kita bisa ya menjadi negara dengan rakyat dan juga bangsanya yang bisa bukan hanya menjaga demokrasi tapi juga maju dengan demokrasi gitu. Ada negara-negara yang majunya bukan karena demokrasi kan, karena otoritarian misalnya. Ada yang seperti itu. Tapi Indonesia ini akan maju karena demokrasinya. Tapi masalahnya kan kita ada di tantangan, ada di satu lanskap ya yang ini tanpa aturan gitu ya. Kita ini kan masuk sekarang mungkin 80% dari hidup kita itu berinteraksi di ruang maya. Ya kan? Ruang publik digital ya. Di ruang digital gitu. Yang aturannya nggak ada. Padahal mungkin 80% ya, our life itu kita mau tidur scrollingnya sosial media. Kita di taksi mau ke satu tempat atau di mobil gitu ya, scrollingnya sosial media. Kita masuk ke satu ekosistem ya yang tidak ada aturan. Artinya kan itu membahayakan untuk warga negara sendiri gitu.
saya sangat yakin ya upaya literasi ini nggak akan bisa efektif kalau ruangnya tidak diregulasi, tidak dijaga kualitasnya. Perlu dijaga kualitasnya. Gitu. Toh di ruang nyata aja, ruang hidup nyata aja, berbagai macam aturan ada gitu. Ya kan ada penjahat itu kan berarti ada sanksinya, kita tahu itu jahat. Di ruang sosial media enggak. Ada, Ya. dan ada juga ini, padahal ya. Padahal ada juga penjahat-penjahat di sosial media. Bukan hanya masalah, kita sering baru ngomong ini hoax dan macam-macam ya. Tapi yang lebih jauh lagi, bully. Ya enggak? Dan bentuk-bentuk kejahatan siber lain gitu ya. Kejahatan siber lain, penipuan, DFG dan seterusnya. Ya. Baik yang nyedot ekonomi dan seterusnya itu kan adanya di sosial media, dan itu terjadi karena tidak ada regulasi. Jadi kalau kita mau bicara ya, ke 6 pilar kedaulatan digital, ya, kita selalu biasanya terjebak bicara tentang ekonomi digitalnya aja. Gimana kita kaya lewat digital. Kita hanya ngomonginnya ini aja. Ya kan, iklan digital lah, teknologi digital lah, AI dan macam-macam. Tapi ini ada 5 pilar lagi nih yang sebetulnya harus sama-sama dibangun. Yang pertama digital ethics. Gimana caranya kita bisa membangun ekonomi digital kalau society-nya tidak tahu etika digital. They don't know how to use digital properly. Makanya etika digital penting juga dibangun. Ini lewat mana? Regulasi. Etika digital kan ini ngomongnya regulasi. Kita kan hidup punya etika sekarang karena ada regulasi kan. Makanya kalau ketemu saya sama Christian, saya nggak mungkin tiba-tiba teriak sama Christian kan, karena saya tahu etikanya. Itu nggak sopan. Di sosial media kita ngetik komentar, oh saya udah korban bullying udah luar biasa, dibilang macam-macam gitu. Etika digitalnya satu. Yang kedua baru kita bicara government digital. Ya. Pemerintah mau bikin sistem satu data. Ada lagi sekarang mau wacana untuk handphone harus pakai fingerprint atau pakai face recognition. Ya. Ini sekali lagi, ini teknis gitu. Ini nggak akan jalan kalau digital ethics-nya nggak ada. Kalau digital ethics-nya nggak ada regulasi, ya ini bisa diakalin lagi nih yang kayak gini itu. Ya. E-gov. Kalau e-gov udah terbentuk, masyarakatnya sudah tahu cara pakai sistem digital pemerintahan, kita bukannya nggak mungkin masuk ke e-voting dan seterusnya. Sekarang mau ada e-voting. Kalau masyarakatnya nggak tahu cara pakainya gimana? Yang ada malah kan jadi nggak efektif pemilunya gitu. Suaranya bisa disabotase juga. Udah passwordnya kasih sama saya deh, saya bayar sekian. Jadilah ya hanya berpindah bentuk. Masalah aja. Baru lagi. Masalah baru aja. Yang keempat adalah cyber security ya, jelas data protection dan semacamnya. Ini mesti dilakukan juga karena kan udah ngomongin data nih di sini. Ya. Yang kelima, digital talent. Kita jangan sampai jadi konsumen digital aja, pengguna digital aja, tapi gimana caranya? Ini yang ekonomi digital, digital society, e-gov, cyber security. Ini yang kelimanya adalah digital talent. Gimana caranya orang-orang kita ini bisa berdaulat secara digital? Artinya menjadi pemenang di dunia digital gitu. Bukan hanya pakai solusi-solusi digital dari luar negeri ya. Karena kita nggak sadar nih saat kita pakai Netflix lah, ChatGPT lah, itu kan kita store data terus. Nah sekarang kita balik, gimana caranya orang-orang kita ini bisa berdaya secara digital lewat digital talent. Gitu. Ini 5 pilar yang perlu ya dibangun bersama nih, sapu jagati di sini nih. Kalau hanya satu aja ya percuma. Kita akan ya maju tapi setengah-setengah. Tapi nir etika, nir empati banyak ya. Dan karena kan sekarang saya sedang studi digital ekonomi ya. Pembangunan pertumbuhan 8% itu ya tidak cukup hanya melalui ekonomi konservatif. Ya, kalau hanya lewat industri, minyak lagi, terus kemudian investasi, konsumsi, ini nggak akan cukup 8%. Negara-negara lain ya bisa dapetin GDP tinggi, kayak China, itu lewat ekonomi digital. Vietnam lewat ekonomi digital. Kontribusinya besar sekali ya? Kontribusinya besar. China itu 43% GDP-nya disumbangkan dari sektor ekonomi digital. 43%. Indonesia baru 7%. Vietnam tuh belasan persen sekian ya sekarang. Singapura juga sama.
ya, belasan persen sekian. Amerika udah 30% sekian. Ekonomi digital. Jadi kalau kita mau 8%, harus ditunjang sama ekonomi digital. Tapi masalahnya ekonomi digital nggak mungkin bisa perform kalau 5-nya nggak, 5 pilar tadi nggak kebangun juga. Gitu. Karena kita mau digital ekonomi, gimana caranya kalau don't know how to use, dan ruang digital kita kayak begini, coba siapa yang mau. Jadi buat 5-5-nya harus terpenuhi, nggak bisa salah satu tidak terpenuhi pun tidak bisa kita dapatkan manfaat yang optimal gitu ya. Yang tadi Kang Prabu bilang bahwa ekonomi digital sebenarnya sangat berkontribusi besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tuh kan kalau ngobrol dengan Kang Prabu tuh udah panjang A to Z dan lain-lain, jadi banyak sekali insight yang kita bisa dapatkan. Thank you ya Kang sudah berkenan kami undang, nanti kita ngobrol-ngobrol lain karena ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan hal lain karena kayaknya nggak cukup waktu kita ngobrol berdua nih, karena dari perspektif beliau sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, saya yakin tadi ekonomi digital tuh masih panjang lagi tuh yang bisa diulik. Nanti saya coba cari ya tema yang tepat dan waktu yang tepat untuk ngobrol dengan Kang Prabu. Thank you Kang, thank you, sehat selalu ya, sukses selalu.